Wal muradu bidu'a huna, dan yang dimaksud doa di sini adalah du'aul ibadah wa du'aul mas'alah, doa ibadah dan doa permintaan. Jadi yang disebut doa di sini adalah doa ibadah dan doa permintaan. Amma du'aul ibadah, adapun doa ibadah seperti orang yang dia berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti orang yang dia berdiri untuk sholat, maka itu doa ibadah. Karena di dalam sholat itu ada doa-doa, maka doa-doa yang ada di dalam sholat itu masuk kategori doa ibadah. Pada saat sujud kita juga berdoa kepada Allah. Setelah memuji Allah, setelah bertasbih dan memuji Allah, maka kemudian Allahumma firli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di situ ada doa, ya Allah ampunilah aku. Saat duduk di antara dua sujud ada doa, ada rabbik firli dan seterusnya. Ada macam varian doa yang diajarkan oleh Nabi. Di situ ada doa dan doa-doa yang lain. Bahkan sejak kita mulai sholat, di situ ada doa iftitah, doa pembuka. Itu juga doa agar kita dijauhkan dari dosa, supaya kita jauh dari dosa. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Bagian kedua masih di doa iftitah, kita juga minta kepada Allah supaya mencuci dosa-dosa kita. Kama yunaqqat thawbul abyadu minat tanas, supaya bersih dari dosa sebagaimana kain putih yang terbebas dari noda. Masih di doa iftitah, kemudian kita minta kepada Allah agar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Itu semua adalah bagian dari doa, tapi doa di sini disebut doa ibadah. Dan lain-lain. Jadi ada banyak doa-doa ibadah. Kemudian yang kedua ada doa permintaan. Doa permintaan. Jadi ada doa ibadah, ada doa permintaan. Untuk doa yang sifatnya ibadah tadi seperti yang ada dalam sholat, ketika kita menunaikan zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, itu semua adalah bagian dari doa ibadah. Termasuk doa-doa ibadah itu adalah doa yang sudah biasa kita panjatkan rutin yang berbentuk zikir. Zikir itu juga masuk kategori doa ibadah. Zikir rutin kita. Kemudian juga ada doa permintaan. Itu doa permintaan seperti kita meminta kepada Allah sesuai dengan yang kita minta, sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ini doa permintaan. Rabbirhamni, ya Allah kasihanilah aku. Rabbirzuqni, ya Allah berikan aku rizki, atau doa-doa yang lain. Ya. Dan saya yakin setiap kita punya doa permintaan yang berbeda-beda. Ada yang doa supaya diberikan rezeki yang berlimpah. Ada yang berdoa supaya naik kelas. Ada yang berdoa supaya naik pangkat. Itu semua doa permintaan. Dan saya yakin yang hadir di sini semua doanya beda-beda. Ada yang doa pengen punya momongan, ada yang doa agar tidak punya momongan lagi. Nah, ya enggak? Ya, doanya berbeda-beda. Ada lagi Mas Fauzan, contoh doa yang lain apa? Doanya Mas Fauzan Pak? Ya. Nah, Mas Fauzan misalnya berdoa supaya lekas dapat jodoh. Jadi doanya macam-macam, beda-beda. Pas musim hujan
Petani melon berdoa agar tidak hujan. Petani padi berdoa supaya turun hujan. Nek Brambang, ya. Doanya apa kalau petani Brambang? Saya tidak begitu paham. Oh, sedengan, sak siraman, ya. Udano sak siraman. Nah, baik. Jadi semua berdoa. Nah, doa-doa itu namanya doa permintaan. Meskipun ini juga ibadah. Jadi doa permintaan itu juga ibadah. Tapi ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Nah, doa yang khusus itu disebut doa ibadah. Doa yang umum sesuai dengan situasi dan kondisi itu doa permintaan. Karena kita mengenal ibadah itu ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Nah. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini sudah sering kita sampaikan, untuk doa ibadah itu kita ikuti aturan tentang doa ibadah. Tapi untuk doa permintaan itu kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Karena salah satu di antara faktor terkabulnya doa itu adalah ketika kita mengangkat tangan. Angkat tangan itu bukan seperti ini, bukan ya. Angkat tangan gini ya, itu ditodong itu. Tapi maksudnya seperti ini. Jadi menengadahkan tangan, apa istilahnya? Karena persepsi orang tentang angkat tangan itu juga berbeda. Ya, kalau persepsinya tentara sama polisi, begitu angkat tangan gitu, tiba-tiba yang mau ditodong seperti ini gimana? Ya, lo kok gitu? Lo kalau berdoa kan suruh angkat tangan sama Pak Ustadz begini. Nah, tentaranya atau polisinya marah enggak itu? Ya, baik. Atau tiba-tiba anaknya disuruh berdoa sama orang tuanya, ayo doa, angkat tangan, tiba-tiba malah seperti ini. Ya, jadi ini yang kita maksud adalah angkat tangan dalam berdoa, bukan angkat tangan dalam hal yang lain. Jadi di sini mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk salah satu faktor terkabulnya doa. Maka kalau mau berdoa untuk doa-doa permintaan, utamanya adalah mengangkat tangan. Jadi utamanya angkat tangan. Tapi kalau yang sifatnya adalah, kalau dari permintaan angkat tangan, yang doa-doa yang sifatnya ibadah, yang khusus, yang zikir-zikir rutin, itu tidak perlu mengangkat tangan. Maka bagaimana kalau selepas sholat, angkat tangan apa tidak? Ya tergantung kita doanya apa. Kalau setelah sholat pas langsung ya astagfirullah, itu tidak perlu angkat tangan. Terus apa lagi? Allahumma antas salam, perlu angkat tangan? Tidak. Kemudian tasbih? Tidak. Tahmid? Tidak. Takbir? Tidak. Tapi setelah itu kemudian ya Allah. Ini umpamanya Mas Fauzan. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Angkat tangan apa enggak? Ya, setelah sholat ini tadi angkat tangan, karena yang bagian ya Allah dekatkanlah jodohku tadi doa permintaan. Sementara Allahumma antas salam itu adalah bagian dari zikir rutin atau doa ibadah setelah sholat. Demikian pula astagfirullah, astagfirullah di situ juga tidak perlu mengangkat tangan. Baik. Jadi bisa membedakan ya antara yang angkat tangan sama yang tidak. Sehingga kalau ada yang bertanya, apakah setelah sholat itu disyariatkan mengangkat tangan? Nah, tanya dulu yang mana. Nah, kalau langsung setelah sholat ya angkat tangan apa tidak? Tidak. Tapi kalau kemudian di situ ada doa permintaan, maka doa permintaan itu kapan saja disunnahkan mengangkat tangan. Termasuk setelah adzan dan antara adzan dan iqomah. Doanya di situ doa apa? Kalau doanya di situ adalah doa permintaan, maka silahkan mengangkat tangan.
Ya. Jadi gini, prinsipnya itu adalah dalam hal-hal yang sifatnya permintaan itu mengangkat tangan. Yang memang nanti mukhtalafnya ini masuk doa permintaan apa doa ibadah. Nah, maka selama itu dipahami sebagai doa permintaan, silahkan mengangkat tangan. Hal yang sama yang sampai sekarang ini menjadi perdebatan para ulama itu pas sholat Jumat. Itu sama seperti yang jenengan sampaikan. Bahwa apakah sholat Jumat itu masuknya doa permintaan atau doa ibadah, itu ulama beda-beda. Nah, kalau yang menganggap itu adalah doa ibadah seperti dari mazhab Hambali misalnya, maka pada saat khotib berdoa itu tidak mengangkat tangan. Tapi dari teman-teman yang mengacu pada pendapatnya Imam Al-Iz Ibn Abdissalam yang memasukkan itu adalah sebagai doa permintaan, itu mengangkat tangan. Maka jangan kaget kalau hari Jumat jenengan khotib kok ada yang angkat tangan, ada yang tidak, ya karena dipahami berbeda. Apakah ini dipahami doa ibadah atau doa permintaan? Nah, saya tidak akan mengarahkan teman-teman ini doa permintaan atau doa ibadah. Termasuk yang ditanyakan oleh Ustadz kita tadi, sekaligus imam besar di sini. Ya, ya. Jadi beliau saya lihat di sini imam besar. Ya, pripun? Ya. Maksudnya imam besar itu imam utama. Kok juru dikaitkan sama? Bukan. Baik. Jadi itu. Kalau teman-teman di sini memasukkan doa ibadah apa doa permintaan? Ya? Oh, itu beda toh. Pak Kas? Yang salat Jumat tadi? Permintaan tuh, permintaan. Beda toh. Nah, coba tanya Pak pimpinan kita, Pak Ezudi masuk permintaan apa ibadah? Iya. Karena memang ini pemahamannya beda-beda. Kalau saya sendiri tidak akan mengarahkan. Kalau jenengan pahami doa ibadah, silahkan tidak angkat tangan. Kalau jenengan pahami doa permintaan, silahkan angkat tangan. Pripun, Pak? Oh gitu. Pak S belum menyampaikan pendapatnya ini tadi. Baik. Katanya Pak S jawabannya sama dengan saya, abstain. Jadi, baik. Coba kita tanya, kalau Ustadz Arif doa permintaan apa doa ibadah? Ibadah. Nah sekarang saya mau balik tanya, yang setelah subuh tadi? Oh iya. Baik. Jadi memang terkait ini tadi ada perbedaan. Apakah masuk doa ibadah atau doa permintaan? Intinya kalau ibadah, doa ibadah tidak perlu angkat tangan. Kalau doa permintaan itu angkat tangan. Nah, masalahnya kadang dipahami berbeda. Kalau saya pribadi tidak begitu mempersoalkan apakah ketika sholat Jumat itu jamaahnya mau amin-amin atau mau diam, saya tidak akan mempersoalkan. Kenapa? Bagi yang diam itu berpendapat doa ibadah. Bagi yang mengangkat tangan itu memahami doa permintaan. Saya tidak tahu kalau daerah selatan ini, kalau daerah utara itu wis rakaruan. Oh gitu ya. Ada yang angkat, ada yang tidak. Mungkin ada yang bingung juga nih, kok ada yang angkat, ada yang enggak gitu kan. Ada enggak yang bingung? Bahkan enggak tahu antara ibadah dan ibadah. Oh gitu, bahkan enggak tahu ya. Iya. Ada juga yang ikut kanan kirinya. Oh ternyata yang kanan kirinya pada angkat tangan ikut angkat tangan. Oh kanan kirinya pada angkat tangan ikut tidak angkat tangan. Bahkan ketika doa itu minta dijauhkan dari ibadah itu ada yang gini juga. Oh gitu. Iya iya. Baik. Jadi intinya penting bagi kita
untuk terus berdoa, dan doa permintaan itu angkat tangan. Untuk doa ibadah yang bagian dari zikir rutin, doa-doa rutin itu tidak perlu angkat tangan. Hanya saja nanti dalam beberapa hal itu ada perbedaan pendapat di dalam menempatkan itu doa ibadah atau doa permintaan. Saya tidak tahu kalau di Masjid Sono Samiran ini termasuk yang kalau hari Jumat ini kompak angkat tangan apa kompak tidak angkat tangan? Variasi. Oh, variasi juga di sini. Oh iya. Variasi juga ya? Oh iya. Oh, setengah-setengah. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau yang hadir di sini angkat tangan apa tidak? Ya. Ustadz Fauzan angkat tangan. Iya. Kalau sebagai konteks melihat itu lebih banyak yang angkat tangan. Oh gitu. Iya. Monggo. Mengusap wajah setelah berdoa itu ada hadisnya. Cuma ulama beda pendapat. Hadisnya itu masuk kategori hadis yang makbul, bisa diamalkan atau tidak. Itu ulama beda pendapat. Nah, kalau seperti, mudah-mudahan saya tidak kebalik, seperti Imam Ibnu Hajar itu termasuk yang menganjurkan angkat tangan, karena menurut beliau hadisnya makbul, bisa diterima. Tapi seperti sebagian ulama yang lain yang meneliti hadisnya, itu hadisnya tidak makbul sehingga tidak bisa diamalkan. Itu ranah perbedaan mengenai masalah derajat hadis mengusap wajah setelah berdoa. Maka dalam hal yang semacam ini tidak boleh ada amar ma'ruf nahi mungkar, karena di sini ranahnya apa? Beda pendapat. Kecuali kalau ranahnya itu disepakati, itu kita bisa untuk mengingatkan. Tapi dalam ranah perbedaan pendapat itu kita bisa mengamalkan sesuai pendapatnya masing-masing. Sehingga ketika ada orang yang pada saat selesai berdoa angkat tangan, tidak boleh kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena beranggapan dalilnya itu makbul, sehingga bisa saja dia mengamalkan itu. Tapi di sisi lain tidak bisa pula ketika ada orang yang tidak mengusap wajah lalu kemudian dia juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Tidak bisa. Kenapa? Karena persepsi dengan hadis tersebut yang berbeda. Maka silahkan mengamalkan sesuai dengan, kok saya lihat muter ya? Ya, baik. Karena mengamalkan sesuai dengan persepsinya tentang dalilnya itu makbul atau tidak. Makbul itu bisa diterima atau tidak. Baik. Termasuk juga yang ini tidak bisa kita terapkan kalau pakai dalil agama, tapi kalau pakai dalil negara bisa. Kalau ada yang merokok, kita tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena di situ fatwanya para ulama berbeda. Bisa jadi yang merokok berpatokan pada fatwa hukumnya makruh, sementara yang tidak berpatokan pada fatwa yang hukumnya haram. Sehingga tidak bisa orang yang tidak merokok melarang orang yang merokok, karena itu ranah perbedaan pendapat. Demikian pula tidak bisa orang yang merokok nyuruh orang yang tidak merokok suruh merokok, karena itu ranah perbedaan. Kecuali kalau menggunakan dalil negara bisa, atau pakai dalil persyarikatan bisa. Karena di forumnya Muhammadiyah, lalu Pak Izzuti bilang tidak boleh merokok di forum persyarikatan. Boleh tidak? Boleh, dalam rangka untuk mengamalkan fatwa. Tapi kalau kepada orang yang bukan warga persyarikatan lalu bilang begitu, tidak bisa. Kecuali pakai dalil negara. Dalilnya adalah tidak boleh merokok di tempat umum misalnya. Itu dalil negara.
Karena ada peraturan daerah dilarang merokok di masjid misalnya. Baik. Intinya dalam ranah yang di situ ada perbedaan pendapat, itu tidak bisa ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Berlapang dada. Tapi boleh saja kita mengemukakan pendapat kita. Jadi kita boleh mengemukakan pendapat kita dan orang lain bebas untuk memilih pendapatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan pendapat kita. Ya, termasuk beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan salah seorang rekan yang aktif di Muhammadiyah, buka warung masih jual rokok. Saya tanya, masih jual rokok Pak? Pakai fatwa yang lama Ustaz? Oh ya, pakai fatwa yang lama. Baik, ternyata jawabannya pakai fatwa yang lama. Ya sudah, memang pakai fatwa yang lama, lah mau gimana lagi? Ya, karena memang fatwa yang lama dulu hukumnya makruh, baru setelah tahun 2010 itu hukumnya haram.